Ribuan wisatawan asing asal Singapura memadati Pelabuhan Internasional Batam Center pada awal pekan ini. Sejak pagi hari, antrian penumpang sudah terlihat mengular. Setiap kali kapal feri bersandar, pintu terbuka dan satu persatu penumpang turun, suasana pelabuhan langsung dipenuhi logat khas Singapura yang terdengar begitu dominan. Pemandangan ini bukan lagi sekadar lalu lintas wisata biasa. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang sedang terjadi. Tas kecil, koper kabin, ransel, dan pakaian kasual mendominasi arus kedatangan. Mereka datang berkelompok, ada pasangan muda, keluarga kecil, hingga rombongan teman. Namun yang menarik, wajah-wajah ini tidak terlihat seperti turis yang datang untuk berpesta atau mencari kemewahan. Ekspresi mereka lebih tenang, sederhana, dan praktis. Seolah-olah mereka datang bukan untuk liburan glamor, tetapi untuk mengatur ulang cara menikmati hidup. Batam kini benar-benar dibanjiri warga Singapura. Pelabuhan Batam Center yang dulunya terasa biasa saja, kini menjadi panggung dari sebuah fenomena yang menarik perhatian. Setiap akhir pekan, kepadatan serupa terus berulang. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya terlihat sebagai lonjakan wisata pasca pandemi. Namun, bagi yang melihat lebih dalam, ini adalah sinyal dari pergeseran ekonomi lintas negara yang sedang berlangsung. Dalam beberapa bulan terakhir, arus wisatawan mancanegara ke Batam menunjukkan peningkatan yang konsisten, terutama dari Singapura dan Malaysia. Kawasan Nagoya kembali ramai, Harbour Bay hidup hingga malam. Batam Center tak lagi sepi. Pusat perbelanjaan yang sempat lengang kini kembali dipenuhi pengunjung. Restoran seafood penuh hampir setiap malam. Kafe-kafe kembali bernyawa. Hotel-hotel di kawasan waterfront mencatatkan tingkat hunian yang lebih tinggi, terutama pada akhir pekan. Secara kasat mata, ini tampak seperti kabar baik bagi sektor pariwisata Batam. Roda ekonomi kembali berputar, lapangan kerja terbuka, aktivitas bisnis meningkat. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, lonjakan ini bukan semata karena Batam menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Karakter kunjungan kali ini terasa berbeda. Wisatawan yang datang tidak hanya singgah sebentar. Banyak dari mereka menginap 2 hingga 3 malam. Mereka menikmati fasilitas hotel yang nyaman dengan harga yang terasa jauh lebih masuk akal dibandingkan di negara asal mereka. Mereka makan di restoran, berbelanja kebutuhan sehari-hari, bahkan memanfaatkan layanan kesehatan dan kecantikan. Bagi banyak warga Singapura, Batam bukan lagi sekadar tujuan liburan. Batam telah berubah menjadi alternatif ekonomi. Fenomena ini mencerminkan perubahan cara orang mengelola hidup dan uang mereka. Di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat, orang tidak berhenti mencari kenyamanan. Mereka hanya mencari cara yang lebih rasional untuk mendapatkannya. Dan Batam, dengan letak geografisnya yang sangat dekat, akses yang mudah, serta biaya yang jauh lebih rendah, menjadi pilihan yang logis. Cerita-cerita dari para wisatawan Singapura memperkuat gambaran ini. Ada yang mengaku hampir setiap bulan menyeberang ke Batam hanya untuk menikmati makanan enak dan suasana yang lebih santai. Ada yang terang-terangan mengatakan bahwa harga hotel dan restoran di Batam jauh lebih masuk akal dibandingkan di Singapura. Bahkan ada yang menjadikan Batam sebagai tempat untuk bernafas dari tekanan hidup yang semakin berat di negara asal mereka. Pernyataan-pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Ini bukan lagi tentang liburan mewah. Ini tentang mencari keseimbangan antara kualitas hidup dan keterjangkauan biaya. Ini tentang adaptasi, tentang bagaimana masyarakat merespons realitas ekonomi yang berubah. Dampaknya terasa langsung di sektor perhotelan Batam. Tingkat hunian hotel berbintang mencatatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Ini menunjukkan bahwa wisatawan asing tidak hanya datang sebentar, tetapi benar-benar tinggal dan menghabiskan uangnya di kota ini. Pergerakan ini menciptakan efek berganda. Restoran mendapat pelanggan, transportasi lokal bergerak, tenaga kerja terserap, UMKM kembali hidup. Batam menikmati limpahan manfaat dari perubahan perilaku konsumsi regional. Namun di balik geliat ekonomi ini, muncul pertanyaan besar yang tidak bisa diabaikan. Mengapa warga Singapura, negara dengan salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia, kini lebih memilih menghabiskan uangnya di luar negeri?
Jawaban dari pertanyaan ini membawa kita kembali menyeberang ke Singapura. Negara kecil dengan reputasi besar ini sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak biasa. Sepanjang tahun 2025, hampir 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Angka ini mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan negara besar, tetapi bagi Singapura, ini adalah sinyal yang sangat serius. Yang lebih mengkhawatirkan, pemutusan hubungan kerja ini tidak terjadi di sektor-sektor pinggiran. Justru yang paling terdampak adalah sektor bernilai tinggi seperti teknologi informasi, layanan profesional, real estate, dan perdagangan retail. Ini bukan sekadar fluktuasi musiman, ini adalah pergeseran struktural. Dunia sedang berubah, dan Singapura berada di garis depan perubahan itu. Digitalisasi, otomatisasi, tekanan biaya global, serta perubahan permintaan memaksa banyak perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Ribuan profesional dengan gaji tinggi, pengalaman panjang, dan kualifikasi mumpuni mendadak kehilangan kepastian. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terkena PHK, tetapi juga oleh mereka yang masih bekerja. Rasa aman mulai tergerus. Kehati-hatian menjadi sikap dominan. Ketika masa depan terasa tidak pasti, orang cenderung mengubah cara mereka mengelola uang dan menikmati hidup. Pada saat yang sama, inflasi di Singapura kembali meningkat. Harga transportasi naik, biaya layanan kesehatan melonjak, harga makanan dan jasa mengalami kenaikan yang terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Secara angka, inflasi mungkin masih terlihat moderat, namun bagi rumah tangga, kenaikan kecil pun bisa berdampak besar, terutama ketika pendapatan tidak ikut naik atau bahkan terancam. Kombinasi antara ketidakpastian pekerjaan dan kenaikan biaya hidup menciptakan tekanan psikologis yang kuat. Orang-orang tetap ingin menikmati hidup, tetapi dengan cara yang lebih berhitung. Dalam kondisi seperti inilah, Batam masuk sebagai solusi yang logis. Perbedaan harga yang dulu dianggap wajar, kini terasa sangat signifikan. Menginap di hotel nyaman, makan enak, dan berbelanja dengan biaya yang jauh lebih rendah menjadi pilihan yang sulit ditolak. Menyeberang ke Batam bukan lagi soal gaya hidup mewah, melainkan soal adaptasi ekonomi. Fenomena ini juga memperlihatkan paradoks ekonomi Singapura. Di satu sisi, negara ini masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat. Lapangan kerja secara keseluruhan bahkan bertambah, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi dan pekerjaan rumah tangga. Namun, sektor-sektor ini umumnya diisi oleh tenaga kerja migran dan menawarkan upah yang lebih rendah. Sementara itu, sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang selama ini menjadi tulang punggung kelas menengah justru mengalami penyusutan. Akibatnya, tercipta ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi secara statistik dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Angka makro terlihat sehat, tetapi di tingkat rumah tangga, tekanan justru semakin terasa. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Singapura pada perdagangan global. Dengan rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto yang sangat tinggi, setiap perubahan dinamika global langsung berdampak. Ketegangan geopolitik, kebijakan tarif, dan perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Meskipun ada momen pemulihan pada sektor tertentu, ketidakpastian jangka menengah tetap membayangi. Prospek inflasi yang diperkirakan meningkat dalam beberapa tahun ke depan menambah lapisan kekhawatiran. Dalam situasi seperti inilah, mencari alternatif yang lebih terjangkau di luar negeri menjadi langkah yang rasional, bukan emosional. Di tengah tekanan yang dihadapi Singapura, Indonesia justru menunjukkan wajah yang berbeda. Dengan pasar domestik yang besar dan struktur ekonomi yang lebih beragam, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Konsumsi dalam negeri tetap menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Ketika permintaan global melemah, pasar domestik masih mampu menjaga stabilitas. Batam sebagai bagian dari ekosistem ini menikmati limpahan manfaat dari pergeseran konsumsi regional.
kota ini menjadi titik temu antara kebutuhan warga Singapura untuk menekan biaya hidup dan kemampuan Indonesia untuk menawarkan keterjangkauan. Perbedaan ini menciptakan simbiosis ekonomi yang unik. Ke depan, arus warga Singapura ke Batam kemungkinan besar akan terus berlanjut selama tekanan ekonomi dan perbedaan biaya hidup masih signifikan. Namun, di balik peluang besar ini, terdapat tantangan yang tidak kecil. Infrastruktur harus siap menampung lonjakan pengunjung. Kualitas layanan harus dijaga. Kebijakan harus berpihak pada kepentingan jangka panjang, bukan sekedar keuntungan sesaat. Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan kunjungan justru bisa memicu masalah baru. Harga lokal bisa naik dan menekan masyarakat setempat. Kemacetan bisa semakin parah. Tekanan lingkungan bisa meningkat. Ketimpangan sosial berpotensi melebar. Peluang besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Fenomena Batam yang dibanjiri warga Singapura bukan sekedar cerita wisata. Ini adalah cermin dari perubahan ekonomi regional. Sebuah cerita tentang bagaimana masyarakat beradaptasi, bagaimana negara-negara saling memengaruhi, dan bagaimana realitas ekonomi membentuk pola hidup manusia. Di Pelabuhan Batam Center, setiap koper yang turun dari feri bukan hanya membawa pakaian dan barang belanjaan. Ia membawa cerita tentang tekanan, penyesuaian, dan pilihan rasional di tengah dunia yang semakin mahal dan tidak pasti. Dan selama perbedaan itu masih ada, arus ini kemungkinan belum akan berhenti.